Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Wahyuni ingin menjelaskan sedikit mengenai beberapa cacing yang tergolong ke dalam soil transmitted health-myth. Definisi dari soil transmitted health-myth adalah nematoda usus yang dalam siklus hidupnya membutuhkan tanah untuk proses pematangan. Nematoda golongan ini yang penting dan dapat menginfeksi manusia adalah Ascaris lumbricoides, Necator americanus, Ancylostoma duodenal, Trichuris triciura, kemudian Trochilioides trichoralis, dan beberapa spesies dari Trichostrochilus. Ya, di sini saya akan menjelaskan 4 macam cacing parasit usus golongan soil transmitted health-myth, yaitu ada Ascaris lumbricoides, Trichuris triciura, dan Ancylostoma duodenal, dan Necator americanus. Yang pertama ada Ascaris lumbricoides, sering disebut juga dengan cacing gelang yang habitat hidupnya di usus manusia. Manusia adalah satu-satunya hospes, dan penyakitnya disebut dengan Ascariasis. Ascaris lumbricoides berbentuk silinder berwarna putih kekuning-kuningan, sedikit merah atau coklat. Morfologinya, cacing jantan memiliki ukuran 15-31 cm kali 2-4 mm. Bagian posterior ujungnya melengkung ke ventral, dan terdapat kloaka dengan 2 spikula yang sederhana sebagai alat kopulasi dengan ukuran panjang 2-3,5 mm, dan ujungnya itu meruncing. Cacing betina itu berukuran lebih besar, yaitu 20-35 cm kali 3-4 mm, memiliki vulva di bagian ventral pada 2/3 bagian posterior tubuh. Vagina bercabang yang membentuk pasangan saluran genital. Saluran genital ini terdiri dari semisal reseptakulum, oviduk, ovarium, dan salurannya berkelok-kelok menuju bagian posterior tubuh. Patologinya yaitu ada 2 tahap, yaitu stadium larva dan stadium dewasa. Stadium larva yaitu kerusakan pada paru-paru yang menimbulkan gejala yang disebut dengan sindrom Loeffler, yang terdiri dari batuk-batuk, eosinofil dalam darah akan meningkat. Pada stadium dewasa biasanya akan terjadi gejala usus ringan. Siklus hidup dari Ascaris lumbricoides, manusia dapat terinfeksi cacing ini karena mengkonsumsi makanan dan minuman yang terkontaminasi oleh Ascaris lumbricoides yang telah berkembang atau telah berbentuk telur berembrio. Nah, akan menetas menjadi larva di dalam usus halus, yang selanjutnya akan bergerak menembus pembuluh darah dan limfa di usus, mengikuti aliran darah ke hati. Setelah sampai di jantung, larva dialirkan ke seluruh tubuh, antara lain ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Bila larva sudah mencapai ukuran 1,5 mm, larva akan mulai bermigrasi ke saluran nafas, epiglotis, dan esofagus, dan juga ke lambung. Akhirnya kembali ke usus halus dan menjadi dewasa berukuran 15-35 cm. Telur ini akan dikeluarkan bersama tinja, dan siklus seperti di atas ini akan terulang lagi selama 2-3 bulan. Epidemiologinya, yaitu prevalensi Ascariasis di Indonesia itu cukup tinggi, yaitu terutama pada anak-anak. Frekuensinya antara 60-90%. Infeksi ini ditemukan dalam jumlah tinggi, terutama di pedesaan yang warganya sebagian besar bekerja pada pertanian dan perkebunan. Nah, untuk mencegahnya dapat dengan cara memelihara kebersihan perorangan dan lingkungan dengan membiasakan hidup sehat dan bersih, terutama dengan menjaga higiene dan sanitasi. Tidak membuang air besar di sembarang tempat, melindungi makanan dari pencemaran kotoran, dan tidak memakai tinja manusia sebagai pupuk tanaman. Yang kedua ada Trichuris triciura.
yaitu salah satu cacing yang hidup di usus yang mempunyai bentuk badan mirip cambuk sehingga sering disebut dengan cacing cambuk. Cacing ini berwarna merah atau kelabu yang jika orang yang terinfeksi ini disebut dengan penyakit trikoriasis. Morfologinya, cacing betina itu berukuran 4-5 cm dan jantan itu 3-4 cm. Anterior tubuh halus seperti benang, 2/5 bagian posterior tubuh lebih tebal, berisi usus dan perangkat alat kelamin. Telur cacing ini berbentuk tebayan dengan semacam tutup yang jernih dan menonjol pada kedua kutub. Cacing dewasa hidup di kolon ascendens dan cecum, dengan bagian anteriornya seperti cambuk masuk ke dalam mukosa usus. Patologinya, cacing trikoris pada manusia terutama hidup di cecum, akan tetapi dapat juga ditemukan di kolon ascendens. Cacing ini memasukkan kepalanya ke dalam mukosa usus sehingga akan terjadi trauma yang menimbulkan iritasi dan peradangan mukosa usus. Di samping itu, cacing ini juga menghisap darah hostesnya sehingga dapat menyebabkan anemia. Siklus hidupnya, yaitu telur cacing ini akan mulai pematangan dan menjadi infektif di tanah dalam waktu 3-4 minggu. Jika telur cacing yang infektif ditelan oleh manusia, maka dalam usus halus, dinding telur akan pecah dan larva keluar menuju cecum lalu berkembang menjadi cacing dewasa. Dalam waktu 1 bulan, sejak masuknya telur yang infektif ini, maka cacing telah akan menjadi dewasa dan cacing betina sudah mulai mampu bertelur. Nah, Trichuris trichura dewasa dapat hidup beberapa tahun di dalam usus manusia. Epidemiologinya, cacing ini banyak ditemukan di daerah lembab, tropis, dan subtropis, dan di daerah dengan sanitasi yang buruk. Beberapa daerah pedesaan di Indonesia frekuensinya itu masih tinggi, yaitu sekitar 30-90%. Ini dapat dicegah dengan cara menjaga sanitasi, kemudian membuang tinja pada tempatnya, mencuci tangan sebelum makan, mencuci bersih sayur-sayuran atau memasaknya terlebih dahulu sebelum dimakan, dan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, terutama anak-anak, tentang sanitasi dan higienis. Selanjutnya ada jenis cacing Ascylostoma duodenal dan Necator americanus. Nah, kedua cacing parasit ini disebut juga dengan cacing tambang. Nah, hospes parasit ini adalah manusia. Nah, cacing ini menyebabkan penyakit necatoriasis dan ankylostoniasis. Morfologinya, cacing tambang dewasa berbentuk silindris berwarna putih keabuan. Ukuran panjang cacing betina adalah 9-13 mm, sedangkan cacing jantan 5-11 mm. Tubuh cacing Ascylostoma duodenal dewasa memiliki mirip huruf C. Nah, rongga mulutnya memiliki 2 pasang gigi dan 1 pasang tonjolan. Cacing betina mempunyai spinal caudal. Ukuran tubuh Necator americanus lebih kecil dan lebih langsing dibandingkan dengan badan Ascylostoma duodenal. Tubuh bagian anterior cacing melengkung berlawanan dengan lengkungan bagian tubuh lainnya, sehingga bentuk tubuh memiliki bentuk yang mirip dengan huruf S. Rongga mulut terdapat 2 pasang alat pemotong. Patologinya, pada waktu larva Filariform menembus kulit penderita, maka larva cacing akan menimbulkan dermatitis dengan gatal-gatal yang hebat. Sedangkan larva cacing yang beredar di dalam darah akan menimbulkan bronkitis dan reaksi alergi yang ringan. Infeksi larva secara oral menyebabkan mual, muntah, iritasi faring, batuk, sakit leher, dan juga sesak nafas. Siklus hidup dari cacing tambang yaitu dimulai dari telur yang keluar bersama tinja dalam waktu 1,5 hari, maka akan keluarlah larva Rhabditiform. Nah, dalam waktu 3 hari larva Rhabditiform akan berubah menjadi
filariform yang dapat menembus kulit dan dapat hidup selama 7-8 minggu di tanah. Larva ini kemudian akan menembus kulit hospesnya, yaitu manusia, maka akan terjadilah yang dinamakan dengan lung migration atau migrasi paru. Larva yang menembus kulit manusia akan masuk ke dalam pembuluh darah limfa dan beredar dalam aliran darah, kemudian akan masuk ke jantung kanan, lalu masuk ke dalam kapiler paru, dan kemudian larva akan menembus dinding kapiler masuk ke dalam alveoli. Jika sudah berganti kulit 2 kali, larva cacing bermigrasi ke bronki, trakea, laring, dan faring. Akhirnya akan masuk ke dalam saluran esofagus. Migrasi larva berlangsung sekitar 10 hari. Nah, setelah berada di usus halus, larva akan tumbuh menjadi cacing dewasa, jantan, dan betina. Kemudian cacing betina telah mampu bertelur untuk melanjutkan keturunannya. Epidemiologi dari cacing tambang. Infeksi ini banyak ditemukan di pedesaan. Warganya itu pekerjaannya sebagian besar adalah petani dan perkebunan. Pekerja perkebunan mendapat infeksi lebih dari 70%. Tanah yang baik untuk pertumbuhan larva dengan suhu optimum untuk Necator americanus adalah 28-32 derajat Celcius, sedangkan untuk Ancylostoma duodenal adalah 23-25 derajat Celcius. Pencegahannya yaitu dengan cara memberikan obat cacing kepada penderita, yang sebaiknya juga dilakukan dengan pengobatan massal pada seluruh penduduk di daerah endemis. Pendidikan kesehatan diberikan pada penduduk untuk membuat jamban pembuangan tinja yang baik untuk mencegah pencemaran tanah, dan jika berjalan di tanah selalu menggunakan alas kaki untuk mencegah terjadinya infeksi pada kulit oleh larva filariform cacing tambang. Di sini saya akan menjelaskan 2 jurnal yang berkaitan dengan cacing soil transmitted helminth, yaitu yang pertama ada jurnal yang berjudul Hubungan Infeksi Soil Transmitted Helminth dengan Kadar Hemoglobin Anak Sekolah Dasar GEMIM Buha Manado pada tahun 2013. Penyakit infeksi cacing usus yang ditularkan melalui tanah atau soil transmitted helminth berpengaruh terhadap pemasukan, pencernaan, penyerapan, serta metabolisme makanan. Selain itu juga dapat menimbulkan gangguan respon imun, menurunnya plasma insulin, meningkatkan kadar serum tumor sensoris faktor, dan menurunkan konsentrasi hemoglobin rata. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan infeksi cacing dengan kadar hemoglobin anak sekolah dasar GEMIM Buha Manado. Metodenya yaitu dengan cara penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar GEMIM Buha Manado yang terletak di Kelurahan Buha, Kota Manado selama bulan November sampai Desember 2012. Pengujian statistik dengan menggunakan uji Chi-square atau Fisher extract pada tingkat kemaknaan 95% atau alfa 0,05 dengan bantuan komputer program IBM SPSS Statistik version 21. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 14 anak yang terinfeksi cacing dan 9 anak memiliki kadar hemoglobin yang normal. 5 anak memiliki kadar hemoglobin yang tidak normal. Anak yang terinfeksi cacing berpengaruh sangat bermakna terhadap kadar hemoglobin, yaitu P kurang dari 0,01. Anak-anak yang terinfeksi cacing memiliki kadar hemoglobin lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak yang tidak terinfeksi. Anak-anak yang terinfeksi cacing kadar hemoglobinnya turun hingga mencapai 9,5 gram per dl. Kesimpulannya, anak yang terinfeksi cacing memiliki HB yang lebih rendah, yaitu HB menurun sampai 9,5 gram per dl. Yang kedua yaitu ada jurnal yang berjudul Prevalence of Soil Transmitted Helminth Infection and its Determinant Among Primary School Children in Yana-Bosa, Tiwawareda, Ethiopia Cross-Sectional Study, yaitu jurnal pada tahun 2019. Infeksi cacing ini adalah masalah kesehatan masyarakat yang utama pada anak
usia sekolah di negara berkembang. Salah satunya yaitu di Ethiopia, anak-anak usia sekolah telah diidentifikasi sebagai kelompok populasi berisiko tinggi untuk terinfeksi soil transmitted helminths. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menilai prevalensi infeksi soil transmitted helminths dan determinannya pada anak sekolah dasar di Gena Woreda, Ethiopia. Metodenya yaitu menggunakan studi cross-seksional yang dilakukan di Gena Woreda, Ethiopia, dan pengumpulan datanya itu dilakukan dengan menggunakan kuesioner prates dan terstruktur. Teknik pengambilan sampel yaitu secara acak sederhana. Nah, analisis datanya itu dilakukan dengan SPSS for Windows versi 20 dan analisis regresi logistik bivariat dan multivarian dilakukan dengan P kurang dari 0,05 yang digunakan untuk menyatakan variabel yang signifikan secara statistik. Dan penelitian ini menunjukkan terdapat 303 subjek penelitian yang berpartisipasi pada penelitian ini. Usia anak berkisar antara minimal 5 tahun sampai 14 tahun dengan usia rata-rata 10 plus minus 2,6 tahun. 116 anak itu menjadi positif salah satu spesies cacing yang ditularkan melalui tanah. Selain itu, Alumbricoides merupakan parasit yang dominan yaitu 38,8%, diikuti oleh Tetriciura 34,5% dan itu merupakan anak perempuan yang lebih banyak terinfeksi oleh virus STH. Faktor yang berhubungan dengan infeksi STH itu berdasarkan analisis regresi logistik multivarian menguapkan bahwa kurangnya jamban pribadi, kemudian tidak selalu memakai sepatu atau tidak menggunakan alas kaki, kemudian usia anak-anak 5-10 tahun yang tidak mengetahui agen penyebab infeksi STH yang ditemukan menjadi penentu utama dari infeksi STH. Kesimpulannya, 116 anak atau 38,3% menjadi positif salah satu spesies dari cacing yang ditularkan melalui tanah. Kurangnya jamban pribadi, tidak selalu memakai alas kaki, kemudian anak-anak yang tidak mengetahui agen penyebab infeksi STH menjadi penentu utama infeksi yang disebabkan oleh STH. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.